Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Asia dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil tema memerdekakan siswa melalui pendidikan, relevansi konsepsi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berbicara tentang konsepsi pendidikan, sebenarnya Indonesia tak pernah kehabisan tokoh-tokoh pendidikan dari masa ke masa. Namun, 70 tahun Indonesia merdeka, rasanya kualitas pendidikan Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang belum terasa maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh problematika pendidikan nasional yang sangatlah kompleks. Kompleksitas ini merupakan efek dari berkembangnya kehidupan yang mengglobal. Oleh karenanya, dalam memetakan problematika perlu dilihat dari sudut pandang seberapa penting masalah tersebut dan dalam batasan apa kita melihat problematika dalam realitas pendidikan. Konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki relevansi dalam konteks pendidikan Indonesia kontemporer, relevan dalam tingkat wacana maupun kenyataan kontekstual pendidikan di Indonesia hari ini. Walaupun Ki Hajar Dewantara hidup pada zaman pergerakan kemerdekaan sampai dengan merdekanya Indonesia, nyatanya konsep-konsep pendidikannya masih hidup sampai hari ini. Tentu saja hal ini bukannya hanya justifikasi. Jika kita lihat perumusan kurikulum 2013 yang dalam proses pendidikannya mengedepankan aspek efektif dan tidak juga melupakan aspek kognitif dan psikomotorik. Sebelumnya, Ki Hajar Dewantara telah menarasikan bahwa pendidikan bukan hanya mengedepankan intelektualisme siswa, melainkan kolaborasi antara cipta, karya, dan karsa. Salah satu konsep pendidikan yang memberikan pengaruh yang besar yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pragmatis. Ki Hajar mengatakan bahwa tanaman yang harus dipupuk itu adalah tanaman yang hidup saja, tidak untuk tanaman yang mati. Artinya, pendidikan harus ditujukan menurut minat dan bakat siswa saja. Untuk pembelajaran yang tidak sesuai dan dengan minat siswa, jangan terlalu dipaksakan. Ajarilah anak-anak didik itu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, konsep Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem AMUM yang berjiwa kekeluargaan bersendikan dua pilar, yaitu yang pertama adalah kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya, dan yang kedua adalah kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak. Kita dapat memiliki pribadi yang kuat dan juga dapat mengikuti serta bertindak merdeka. Contohnya, ketika siswa kami di sekolah, kami menggunakan kurikulum prosedural, tapi kami juga memberikan siswa untuk memilih. Jika siswa tertarik belajar gitar, kami memfasilitasinya dengan mengajak anak untuk menelisik sejarah gitar, mengunjungi seniman lokal jika memungkinkan, serta membuat gitar dari bahan-bahan yang alam, bahan-bahan di sekitar. Dari hal tersebut, kami menyisipkan pembelajaran sejarah, cara berkomunikasi, dan juga memberikan pendidikan karakter bagi siswa secara langsung di lapangan. Sehingga kami sebagai pendidik hanya memberikan dan menggali potensi siswa dengan melihat melalui sisi pandang mereka, apa kekurangan mereka dan apa kelebihan mereka, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Konsep jiwa merdeka ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara terhadap kebebasan untuk berpikir. Bagi anak didik merupakan motor penggerak dalam usahanya untuk mengalami kemajuan secara progresif. Anak-anak didik diberikan kebebasan berpikir guna mengembangkan kreativitas, bakat, dan kemampuan yang ada
dalam dirinya agar tidak terhambat oleh orang lain. Refleksi dari hal ini adalah memerdekakan siswa melalui pendidikan yang dimaksud di sini. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang mendidik siswa dengan mengembalikan ruh kemerdekaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Karena pada dasarnya manusia mempunyai kodrat sebagai individu yang aktif dan merdeka. Selanjutnya, pendidikan bukan semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatik dalam kehidupan, tetapi pendidikan terbentuk sebagai gejala konklusif yang lahir dari formasi masyarakat dan berkembangnya dalam tahapan kebudayaan. Dengan demikian, pendidikan merupakan upaya untuk transformasi perilaku dan ilmu untuk merubah perubahan sosial. Itulah mengapa kita selalu mengingat Ki Hajar Dewantara dengan menggunakan pendekatan amungnya, dan yaitu dengan 3 semboyan. Ing ngarso sung tulodo, guru di depan, artinya selalu menjadi teladan yang menginspiratif. Ing madyo mangun karso, guru di tengah anak didik, artinya membangun semangat mereka. Tuturi handayani, guru di belakang, artinya guru mendorong anak didik agar kreatif sambil mengarahkannya. Itu saja dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.